Jumlah bintang di langit Abu Nawas memang dikenal memiliki otak yang cerdas. Karena kecerdasan yang ia miliki ini, ia dinobatkan sebagai orang terbijak di desa tempat ia tinggal. Salah satu bukti kecerdasan yang ia miliki adalah mampu menghitung jumlah bintang yang ada di langit. Berikut kisahnya, pada suatu hari, ada 3 orang bijak yang pergi berkeliling negeri untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang mendesak. Tak jelas apa yang menuntun ketiga orang bijak tersebut hingga sampailah mereka pada suatu hari di desa Abu Nawas tinggal. Tanpa basa-basi lagi, dengan alasan waktu yang sangat mendesak, ketiga orang tersebut meminta beberapa warga untuk mengajukan diri agar mau menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh ketiga orang bijak tersebut. Semua pun menggelengkan kepala tanda tak mampu menjawab. Namun tak lama kemudian, orang-orang desa pun menyodorkan Abu Nawas sebagai wakil orang-orang bijak untuk mewakili desa mereka. Abu Nawas dinakes berbedanan. Mereka, Abu Nawas dipaksa berhadapan dengan 3 orang bijak itu, dan di sekeliling mereka berkumpullah orang-orang desa yang menonton percakapan itu seputar tanya jawab. Orang bijak pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di manakah sebenarnya pusat bumi?" "Tepat di bawah telapak kaki saya, saudara," jawab Abu Nawas. "Bagaimana bisa saudara buktikan hal itu?" tanya orang bijak pertama tadi. "Kalau tidak percaya, ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas enteng. Orang bijak yang pertama tadi diam tak bisa menjawab. Melihat orang bijak pertama tadi kalah oleh Abu Nawas, tiba giliran orang bijak kedua yang mengajukan pertanyaan. "Berapa banyak jumlah bintang yang ada di langit?" tanyanya. "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai saya ini," jawab Abu Nawas. "Bagaimana bisa saudara buktikan tentang hal itu?" tanya orang bijak kedua. "Nah, kalau tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di keledai ini, dan nanti saudara akan tahu kebenarannya," jawab Abu Nawas dengan enteng tanpa dosa. "Kalau itu sih bicara ngawur, bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai?" tanya orang bijak kedua lagi. "Nah, kalau saya ngawur, kenapa saudara juga mengajukan pertanyaan itu? Bagaimana orang bisa menghitung bintang di langit?" sanggah Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, si orang bijak kedua pun tidak bisa melanjutkan pertanyaannya lagi. Mengetahui kedua temannya tak berdaya atas setiap jawaban yang diberikan oleh Abu Nawas, maka orang bijak yang ketiga pun mengajukan pertanyaan. Di antara ketiga orang bijak itu, orang ketiga inilah yang katanya paling bijak. Dirinya benar-benar terusik oleh setiap jawaban cerdik yang diberikan oleh Abu Nawas. "Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai, tapi coba saudara katakan kepada saya berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu," tanya orang bijak ketiga itu dengan ketusnya. "Saya tahu jumlahnya, jumlah bulu yang ada pada ekor keledai saya ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara," jawab Abu Nawas dengan ketus pula. "Bagaimana saudara bisa buktikan hal itu?" tanya orang bijak ketiga lagi. "Oh, kalau yang itu sih mudah, begini. Saudara mencabut selembar bulu dari ekor keledai saya, dan kemudian saya mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka apa yang saya katakan itu benar. Tetapi kalau tidak, saya yang keliru," jawab Abu Nawas dengan penuh semangat. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung yang seperti itu. Akhirnya orang bijak tersebut kembali ke negeri asalnya. Dan sementara itu orang-orang desa yang menyaksikan semakin yakin bahwa Abu Nawas adalah orang terbijak di antara ketiga orang tersebut. Karena cerdik lolos dari maut pada suatu masa, raja yang memimpin wilayah tempat Abu Nawas tinggal telah terjadi peperangan. Dengan kemenangan perang tersebut berarti raja telah memperluas wilayah kekuasaannya. Walaupun sudah banyak wilayah yang ditundukkan, namun raja juga ingin menghabisi setiap nyawa para ulama dan kaum cendekiawan yang ada di wilayah barunya. Raja mengundang para ulama untuk datang ke istananya tanpa terkecuali kemudian dikumpulkan ke aula kerajaan. Para ulama kebingungan ada apa sebenarnya mereka kok dikumpulkan. Tak lama kemudian, raja muncul dengan mengenakan jubah lengkap dengan membawa sebilah pedang panjang di tangan kanannya.
Raja kemudian melontarkan pertanyaan satu persatu kepada para ulama. Jawablah, apakah aku adil ataukah lalim? Kalau menurutmu aku adil, maka dengan keadilanku engkau akan aku gantung, sedang kalau menurutmu aku lalim, maka dengan kelalimanku engkau akan aku penggal, ujar raja dengan bengis. Para ulama yang hadir tak bisa menghindari takdir yang telah digariskan. Dengan pilihan yang diberikan oleh raja, mereka meninggal dunia satu persatu di tangan raja yang kejam. Semua ulama tak memiliki pilihan yang lebih baik, begitu pula dengan jawaban para ulama yang pasrah oleh pilihan yang diberikan raja. Mereka tak bisa berbuat banyak. Setelah banyak korban yang berjatuhan, kini tibalah Abu Nawas yang diundang oleh raja untuk hadir ke istananya. Ini adalah perjumpaan resmi Abu Nawas yang pertama kalinya dengan sang raja. Namun, sebelum mendatangi istana, rupanya Abu Nawas sudah mendengar kabar tentang kekejaman raja terhadap para ulama. Tepat di aula di tengah-tengah istana, raja yang sudah menanti kedatangan Abu Nawas kembali melontarkan pertanyaan yang sama. Jawablah, apakah aku adil ataukah lalim? Kalau menurutmu aku adil, maka dengan keadilanku engkau akan aku gantung, sedang kalau menurutmu aku lalim, maka dengan kelalimanku engkau akan aku penggal, ujar raja. Abu Nawas mencoba untuk menenangkan diri dan berpikir sejenak. Tak berapa lama kemudian, dengan kecerdikannya selama ini, Abu Nawas pun menjawab pertanyaan raja. Sesungguhnya, kami para penduduk di sini, yang merupakan orang-orang yang lalim dan abai. Sedangkan Anda adalah pedang keadilan yang diturunkan Allah yang Maha Adil kepada kami, jawab Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, raja pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Raja pun akhirnya membebaskan Abu Nawas. Begitu pula para ulama lain. Itulah sebuah kisah dan dongeng Abu Nawas kali ini. Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Doa Abu Nawas untuk minta jodoh. Ada saja cara Abu Nawas berdoa agar dirinya segera dapat jodoh dan menikah. Kecerdasan otak serta semangatnya akhirnya berujung indah, telah mendapatkan istri yang cantik dan solihah. Berikut kisah trik doa Abu Nawas minta jodoh. Sehebat apapun kecerdasan Abu Nawas, ia tetaplah manusia biasa. Kala masih bujangan, seperti pemuda lainnya, ia juga ingin segera mendapatkan jodoh lalu menikah dan memiliki sebuah keluarga. Pada suatu ketika ia sangat tergila-gila pada seorang wanita. Wanita itu sungguh cantik, pintar serta termasuk wanita yang ahli ibadah. Abu Nawas berkeinginan untuk memperistri wanita salihah itu. Karena cintanya begitu membara, ia pun berdoa dengan khusyuk kepada Allah SWT. Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk saya, dekatkanlah. Tetapi jika memang menurutmu ia tidak baik buatku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi ya Allah, ucap doanya dengan menyebut nama gadis itu dan terkesan memaksa kehendak Allah. Abu Nawas melakukan doa itu setiap selesai salat 5 waktu. Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya tak dikabulkan Allah. Ia pun introspeksi diri. Mungkin Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, katanya dalam hati. Kemudian Abu Nawas pun bermunajat lagi. Tapi kali ini ganti strategi, doa itu tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis, apalagi berani maksa kepada Allah seperti doa sebelumnya. Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku, begitu bunyi doanya. Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah, namun Allah tak juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan Allah juga tidak mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang mau diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Takut menjadi bujangan tua yang lapuk dimakan usia, La pun memutar otak lagi bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul. Abu Nawas memang cerdas. Tak kehabisan akal, ia pun merasa perlu sedikit diplomatis dengan Allah. La pun mengubah doanya. Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta wanita sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah. Sekali lagi bukan untukku ya Tuhan. Maka, berikanlah ia menantu, begitu doa Abu Nawas.
Dasar Abu Nawas, pakai membawa nama ibunya segala, padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Allah Maha Tahu, tidak perlu dipolitisir segala. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan waliullah Abu Nawas tersebut, Allah pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan salihah itu menjadi istri Abu Nawas. Abu Nawas bersyukur sekali bisa mempersunting gadis pujaannya. Keluarganya pun berjalan mawadah warahmah. Hadiah bagi tebakan jitu Baginda Raja Harun al-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama Abu Nawas dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu wahai Paduka junjungan hamba? Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda. Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu, Tuanku yang mulia, lanjut Abu Nawas, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar, namun begitu jumlah mereka tetap banyak? Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar, namun begitu jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rasyid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang kadang-kadang timbul kedalaman hatinya yang merupakan bukti kesufian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, ia akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot sekalipun ia tetap menyampaikannya dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas ada yang sering mengajukan macam-macam pertanyaan. Tak jarang ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Ini terjadi saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas.
Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Ujar orang yang pertama, orang yang mengerjakan dosa kecil. Jawab Abu Nawas, mengapa begitu? Kata orang Sebab pertama, dosa kecil kecil lebih mudah diampuni oleh Allah. Ujar Abu Nawas. Orang pertama itu pun manggut-manggut sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang kedua maju. Lah ternyata mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya. Ujar Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang kedua lagi. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi. Ujar Abu Nawas santai. Orang kedua itu pun manggut-manggut menerima jawaban Abu Nawas dalam hatinya. Orang ketiga pun maju. Pertanyaannya pun juga 100% sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama. Ujar Abu Nawas. Mengapa bisa begitu? Tanya orang ketiga itu lagi. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya. Ujar Abu Nawas kalem. Orang ketiga itu pun merasa puas argumen tersebut. Ketiga orang itu pun lalu beranjak pergi. Si murid yang suka bertanya kontan berujar mendengar kejadian itu. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan 3 jawaban yang berbeda? Katanya tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum. Manusia itu terbagi atas 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak dan tingkatan hati. Jawab Abu Nawas. Apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid. Seorang anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan menyebut bintang itu kecil karena itulah yang tampak di matanya. Jawab Abu Nawas memberi perumpamaan. Lalu apakah tingkatan otak itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan. Jawab Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai dan paham yang melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil sekalipun ia tahu yang sebenarnya bintang itu besar, sebab baginya tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah SWT. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Si murid pun mafhum, lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Tapi si murid itu bertanya lagi, "Wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan?" Tanyanya. "Mungkin," jawab Abu Nawas santai menerima pertanyaan aneh itu. "Bagaimana caranya?" tanya si murid lagi. "Manusia bisa menipu Tuhan dengan merayunya melalui pujian dan doa," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, ajarilah aku doa itu, wahai guru," ujar si murid antusias. Doa itu adalah, "Lalahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi, fahabli taubatan waqfir zunubi, fa inaka gafirus zambil azimi." Wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itulah terimalah tobatku dan ampunilah segala dosa-dosaku, sesungguhnya Kaulah Zat. Bunuh diri dengan minum madu. Kisah Abu Nawas hadir kembali dengan sedikit kisah tentang petualangan Abu Nawas sebelum bekerja di kerajaan. Namanya saja Abu Nawas, bukan Abu Nawas kalau kehabisan akal. Selalu ada cara dan alasan untuk mewujudkan keinginannya. Seperti yang dilakukannya kepada majikan di tempat dia bekerja, lah berhasil meminum madu dengan alasan untuk bunuh diri. Kisahnya, di balik kecerdasan otaknya, ternyata Abu Nawas memiliki beberapa keterampilan yang mumpuni. Salah satunya adalah sebagai seorang penjahit, dan bahkan sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun al-Rasyid,
Ternyata Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada majikan yang bernama Tuan Amir, lah bekerja dengan rajin sehingga dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari majikannya. Bagi majikan, Abu Nawas merupakan salah satu karyawannya yang teladan. Meski demikian, Tuan Amir mengerti kebiasaan buruk Abu Nawas yang kerap kali meminum atau memakan makanan kepunyaan tuannya. Pada suatu hari, Tuan Amir datang dengan 38 membawa satu kendi madu. Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi, Abu Nawas menghampiri majikannya, "Untuk apa kendi itu? Bolehkah aku meminta isinya?" tanya Abu Nawas. Karena khawatir madu itu akan diminum Abu Nawas, maka majikannya terpaksa berbohong, "Wahai Abu Nawas, kendi ini berisi racun dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya," jawab sang majikan. Abu Nawas yang memang mengerti benar bahwa kendi yang dibawa majikannya itu khusus untuk madu, ia tidak dapat berbuat banyak. Tak lama setelah itu, sang majikan pun pergi keluar. Pada saat itu, Abu Nawas memutar otak untuk bisa meminum madu itu tanpa menyinggung perasaan majikannya. Karenanya, Abu Nawas menjual sepotong pakaian. Hasil penjualannya itu kemudian ia gunakan untuk membeli roti. Setibanya di tempat kerja, roti itu dimakan dengan menggunakan madu milik sang majikan. Hingga tak terasa madu itu pun habis diminum Abu Nawas. Madu itu terasa sangat nikmat sehingga membuat Abu Nawas merasa sangat kekenyangan. Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Namun, tak lama kemudian, majikannya datang dengan membawa sepotong roti. Alangkah terkejutnya Tuan Amir ini ketika mendapati tutup kendinya terbuka dan madu dalam kendi itu sudah habis tak tersisa. Tak hanya itu, Tuan Amir juga mendapatkan sepotong pakaiannya telah hilang. "Ini pasti ulah Abu Nawas," gumamnya dalam hati. Tuan Amir pun langsung menghampiri Abu Nawas yang lagi sibuk bekerja menjahit pakaian. "Hai, Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang?" tanya Tuan Amir. "Maaf Tuan, tadi sewaktu Tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil pakaian majikan," kata Abu Nawas. "Lantas apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu?" tanya Tuan Amir lagi. Mendapat pertanyaan yang terus-menerus dari majikannya, Abu Nawas semakin berpura-pura gemetar. Tapi, meski demikian, dia tetap tidak kekurangan akalnya. "Aku ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa," kata Abu Nawas. "Lalu mengapa isi kendiku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu?" tanya Tuan Amir. "Tidak Tuan," jawab Abu Nawas dengan polosnya. "Lantas siapa yang telah meminumnya?" tanya Tuan Amir lagi. "Sekali lagi mohon maaf Tuan Majikan. Karena takut akan dimarahi oleh Tuan, maka aku putuskan untuk memilih bunuh diri saja menggunakan racun yang ada dalam kendi itu," jelas Abu Nawas. Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal Abu Nawas, Tuan Amir yang semula akan marah akhirnya mengurungkan niatnya, lah sadar jika semua itu juga kesalahannya karena telah berbohong kepada bawahannya. Di manakah Allah bersemayam? Sungguh tidak benar bila dikatakan kalau Baginda Harun al-Rasyid itu bukan seorang ahli pikir. Hal ini terbukti dari cara beliau berkata, mengajukan pertanyaan dan tahu kapan harus bicara atau diam. Bahkan Baginda itu cermat dalam bertindak. Meskipun Baginda Harun al-Rasyid terkenal cerdik, namun beliau tidak segan-segan bertanya apabila memang tidak mengerti. Suatu contoh saja misalnya ketika Baginda Harun menunaikan ibadah haji, beliau bertanya dalam hati kenapa orang berputar-putar mengelilingi Ka'bah Baitullah, padahal orang yang menunaikan ibadah haji adalah tamu Allah. Kenapa kalau sebagai tamu Allah tidak dipersilahkan masuk ke dalam Baitullah satu persatu?
Pertanyaan ini belum terpecahkan hingga Baginda kembali ke Baghdad, Irak. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Kemudian Baginda bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah arti Ka'bah Baitullah, Ka'bah rumah Allah, Paduka yang mulia?" Jawab Abu Nawas, "Sebagai apakah orang yang menunaikan ibadah haji itu?" Tanya Baginda selanjutnya, "Sebagai tamu Allah, Tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kalau mereka sebagai tamu Allah, mengapa tidak dipersilahkan masuk saja ke dalam Baitullah?" Tanya Baginda lagi, "Baitullah hanyalah sebagai lambang," kata Abu Nawas. "Kalau begitu di manakah Allah bersemayam?" Tanya Baginda ingin tahu. "Di dalam hati orang mukmin," jawab Abu Nawas. Karena tidak ada suatu ruang yang bagaimanapun luasnya mampu menampung zat Allah kecuali hati orang mukmin. Qalbul mukmin Baitullah, hati orang mukmin adalah rumah Allah, jawab Abu Nawas menjelaskan. "Mengapa Baitullah dijadikan kiblat?" Tanya Baginda. "Untuk memudahkan pemahaman orang awam, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Baitullah itu terlihat mata. Dari itu salat syariat kiblatnya adalah Baitullah, yang waktunya ditentukan dan dengan bacaan tertentu pula. Sedangkan salat tarikat kiblatnya hati, waktunya bisa setiap saat dan bacaannya zikir kepada Allah," Abu Nawas menjelaskan.